Halo semuanya, welcome back lagi ya The Wisdom and Invest. Ketemu lagi dengan saya Julie, dan seperti biasa nih di YouTube ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin request juga sahamnya untuk dibahas di sini, jangan lupa ya, requestnya itu di grup Telegram, dan linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal klik aja lalu langsung join. Memang terbatas setiap harinya, jadi siapa cepat dia dapat. Dan tapi jangan khawatir ya, nanti di belakang video saya juga akan share beberapa saham yang masuk screenernya Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan sahamnya teman-teman juga dibahas di sana. Disclaimer dulu sebelum mulai, semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share, juga subscribe tentunya ya. Dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-temannya juga yang lain. Saya akan share screen, mulai. Oke, kita mulai, dan saya ada surprise sedikit buat, jadi kemarin pas lagi YouTube saya kelupaan sebenarnya mau nyebutin. Nah, bagi yang merasa nih, moga-moga ini Bapak atau Ibu ya, mungkin karena dari namanya Karpet Motor ini Bapak kali ya. Pak Karpet Motor yang udah komen ini, silakan kontak admin. Adminnya, linknya ada di deskripsi juga di bawah, tinggal di kontak aja dan bilang ya ke adminnya, kalau bisa di screenshot juga tampilan ini, dan bilang info bahwa Min katanya saya dapat free akses untuk tool selama 2 minggu gitu. Tinggal info aja, nanti adminnya sudah tahu, screenshot juga boleh. Dan ini aksesnya free full ke toolsnya Wisdom and Invest ya, congratulations. Dengan syarat, tapi ada syaratnya nih, kalau Pak Karpet Motornya ini belum menjadi member ya. Kalau sudah menjadi member, maka mohon maaf tidak berlaku. Tapi kalau belum menjadi member, maka Pak Karpet Motor ini bisa akses nih free selama 2 minggu. Nah, berarti nih si Bapak ini artinya dia simak ya, karena waktu itu saya memang salah sebut hari Kamis ya, tapi ternyata saya sebutnya Jumat. Tapi hari ini beneran Kamis dan besok beneran Jumat. Jadi hati-hati ya, besok ada kemungkinan ada potensi indeksnya terkoreksi. Apalagi indeksnya ini indikasinya lagi dead bounce aja nih. Jadi hati-hati ya, jangan full power dulu. Mudah-mudahan teman-teman sudah siapkan cash. Kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu, maka sudah ada cash untuk siap-siap serok harga saham-saham di bawah ya. Congrats Pak Karpet Motor, jangan lupa kontak adminnya dan dapat akses free 2 minggu. Nah, thank you ya sudah bersedia ikut serta dalam komen-komen dan sudah setia di YouTube ini. Kita akan mulai langsung, kita bahas sahamnya. Yang pertama yang di-request adalah Goto. Untuk pembahasan indeksnya nanti di belakang ya. Kita akan bahas lagi indeksnya kondisinya seperti apa. Kita intipin. Kita lihat juga haki-haki yang selama 5 menit nih. Nah, dari price action, si Goto ini cukup menarik ya, karena dia terus bikin new high. Dia bikin higher high. Jadi dari sini dia breakout, itu sebetulnya sudah menarik. Karena harga high suatu candle itu sebetulnya adalah sebuah resist juga. Jadi resistnya di break, ini cakep, candlenya candle bullish, dan volumenya juga di atas rata-rata. Ini memang belum ada sih ya rata-ratanya, karena sahamnya baru IPO. Dan secara teknikal ini memang nggak begitu bisa atau belum efektif untuk analisa secara teknikal. Karena memang nggak ada teknikalnya, data historinya belum ada. Sehingga kita hanya bisa mengenali dari price action-nya aja. Nah, yang ini dia sudah breakout dan hari ini pun dia breakout resistnya lagi. Masih menarik nggak? Kita lihat dulu ya ke dalam time frame kecil. Karena di Goto ini banyak sekali fast trader dan copet-copetnya nih, maka harus berhati-hati sebetulnya ya. Kita lihat kalau dari foreign flow juga nggak begitu kelihatan. Memang kemarin ada foreign flow kecil ya. Yang paling besar sih di sini nih, di sini. Yang hijau itu artinya aslinya net buy. Hari ini sih nggak terlihat deh. Coba kita lihat ke dalam time frame kecil. Untuk haki-hakinya nih hari ini gede banget ya. Kemarin ada di atas rata-rata. Nah, kalau ini ada nih kelihatan rata-ratanya nih. Yang warna biru ini.
Kemarin 3 hari lebih tepatnya ya, 3 hari. Ini sebelum sebelum hari ini terakhir tuh ada ada HKQ-nya berwarna hijau. Hari ini sih HKQ-nya tinggi, kita lihat ke dalam time frame kecil. Nah, ini biar kelihatan lebih jelas sebenarnya ada yang buang barang. Di sini ya, ada yang jualan. Kalau yang hijau-hijau itu artinya ada yang HK, dan kalau yang merah-merah itu ada yang haki atau buang kiri atau jualan. Ini frekuensi analyzer, seperti biasa, kemarin-kemarin saya sudah info ya, bahwa HKQ ini adalah tools dari Wisdom and Invest yang sebetulnya ini ya paling favorit, paling kita sering pakai juga gitu. Karena apa? Karena di chart HKQ ini ada frekuensi analyzer yang mendeteksi big money yang lewat. Nah, tapi big money-nya cuma lewat. Kita harus tahu kan big money-nya ini mau naikin harga atau mau turunin harga, atau dia mau jualan, dia mau beli, dia beli barang atau dia jualan. Untuk itu kita butuh yang namanya HKQ. Yang di bawahnya nih, panel bawahnya ya, ada tulisannya si akumulasi 2,2. Jadi belum ada buangan yang gede-gede banget sih, masih ada di dalam. Cuma hati-hati ya, kalau bisa aja tiba-tiba besok barangnya dibuang, maka teman-teman harus tetap pantau di time frame kecil juga bisa terlihat sebenarnya. Harus lihat kondisi besok, apakah bandarnya tiba-tiba buang barang. Karena market bisa setiap saat berubah ya. Dari yang bagus tiba-tiba jadi jelek, itu bisa aja. Maka kita harus kawal terus dengan 5 menitnya si Goto ini. Soalnya secara teknikal dia belum ada data historinya. Kita cuma bisa lihat di dalam time frame kecil. Kalau secara daily nih, artinya low hari ini menjadi support dan high hari ini menjadi resistnya. Supportnya di harga low yaitu 232 dan resistnya di 292. Selama dia bertahan di atas 232 atau support hari ini, dia tidak membuat ini low, maka sebetulnya masih menarik. Jadi masih oke ya. Mudah-mudahan sih, apalagi kalau dia break, maka mudah-mudahan dia bisa bikin new high lagi. Yang udah punya atau udah entry dari sejak kemarin, maka tinggal di hold aja. Tapi kalau sewaktu-waktu market berubah arah, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop ya. Jangan lupa di taking profit. Jangan dari cuan malah jadi tidak cuan. Selanjutnya ada Arto. Tumben nggak ada yang nanya buka ya. Buka, Goto, Arto. Yang ini udah pada naik, tinggal si bukanya ya yang belum. Kita cek 5 menitnya, biasanya ada spike-nya nih. Untuk Arto, baru hari ini ya, dia mantul, momentumnya berubah menjadi merah, marun, ada perbaikan, ini sebenarnya menarik. Dan volumenya hari ini cukup besar, candle-nya juga candle bullish. Mudah-mudahan sih masih bisa naik. Nanti saya akan show lagi satu, yaitu Fibonacci-nya ya, Fibonacci dari si Arto. Foreign-nya, ini karena foreign-nya tidak searah, karena pergerakan harganya turun ke bawah, walaupun si foreign-nya ada ya. Artinya si foreign ini mungkin bukanlah market maker-nya, mungkin. Jadi dia cuma invest aja gitu. Maka kita jangan gunakan foreign flow-nya sebagai patokan, karena tetap kita harus utamakan pergerakan harganya. Kita cek Fibo-nya ya. Tools Wisdom and Invest ini ada banyak banget toolsnya. Ada Fibonacci, ada Ichimoku, ada Heiken ASI, jadi banyak banget. Dan teman-teman bisa menggunakan apa yang sesuai dengan preferensinya ya. Misalnya terbiasa menggunakan tools apa, maka di sini juga ada. Bisa request sebetulnya. Nah, ini Fibo-nya. Dan dia pas di mantul ya, di Fibo ini. Maka mudah-mudahan dia akan mantul seenggaknya beberapa candle lagi dan testing garis win line. Ini ada garis win line di 93, kita buletin aja ya, 9350 atau 9375. Lebih baik sih buletin ke bawah aja ya, biar nggak terlalu tinggi banget. Jadi 9350, mudah-mudahan dia akan ke area sana. Kalau tadi ada entry, maka bisa standby atau watch out di area sana. Kalau dia tidak bisa breakout,
maka siap-siap untuk taking profit dulu. Mudah-mudahan sih bisa ini sebentar ya, aku mau lihat yang lebih panjangnya lagi. Waktu itu saya sempat bikin juga nih. Ya memang ada ini ya, bearish divergence, ininya juga masih turun, support. Nah, di sini sebenarnya ada resist nih. Di area berapa? Iya, benar 9.300-an ya, berarti benar sesuai di area sana. Kalau dia breakout baru dia akan menuju ke Fibo di atasnya yaitu 9.700 atau bahkan balik ke 11 ribuan. Yang ini sih cukup kuat nih. Karena waktu itu begitu jebret langsung kencang banget turunnya ya. Maka itu support kuat yang dijebolin akan menjadi resist yang kuat juga. Jadi watch out. Kalau misalnya dia berhasil breakout, maka watch out di area 11 ribuannya ini. Haki itu kelihatan ada spike, ini memang masih kecil. Yang paling bagus spike-nya itu kalau tinggi begini, artinya cukup gede ya. Dan baru terlihat haki-hakinya bagus, ada hijau-hijaunya dan grafiknya semakin meningkat. Jadi enak banget kalau kita gunakan si haki terutama di 5 menit. Dan ada RALS. Kalau RALS ini kan Ramayana ya, katalisnya sebetulnya udah selesai gitu. Harusnya sebelum Lebaran mungkin masih oke. Tapi sekarang udah kurang ya. Lagi on support sih. Kalau dari garis win, dari chartnya win, ini ada perbaikan. Seharusnya sejak di sini nih, sejak yang di bar keberapa tuh 1, 2, 3. 1, 2, 3 di area sini ya, di candle sini, spekulatif, ini sudah ada terbentuk channel downtrend-nya, maka kita bisa gunakan itu sebagai alat bantu juga, support resist, support trend, dan resist trend. Resist yang di atas, support yang di bawah ya. Kalau dia memang bergerak di dalam channel, maka kita buy on support, sell on resist. Kayak gini misalnya dia bergeraknya seperti ini nih. Nah, ini saatnya taking profit, ada MA 200-nya lagi. Ini resist sekaligus ada MA 200. Yaitu MA 200-nya 686. Tinggal dibuletin ya sesuai dengan fraksinya. Ini juga ada resist di sini 680. Kalau mau spekulatif, maka tunggu lagi aja di area-area support. Ini seharusnya menjadi support yang cukup kuat juga nih di daerah sini. Ya, dia mantul beberapa kali di area sana, tapi kalau breakdown maka hati-hati juga karena support kuat yang dijebolin maka akan menjadi resist yang kuat. Supportnya ini ada di 625, 620 sampai 610. Low-nya ini juga menjadi support nih. Bisa teman-teman cek ya, itu angkanya di berapa. Tuh di area 590-an mungkin ya, 600 under dikit. And resistnya yang tadi 680 680 ini kita buletin ke atas aja deh 690, 680 sampai 690 dan supportnya yang tadi. Kalau dia breakout baru menarik lagi. Artinya targetnya ke resist selanjutnya yaitu 700 715. Di sini mungkin akan menjadi resist yang cukup kuat nih di area sini. Di 730-an ya. Di sini. Karena tadinya support kuat, dia jebolin, maka menjadi resist kuat juga. Soalnya di sini juga kejedot nih. Jadi di sini kan, ini juga kejedot candle-nya tuh. Dia mantul ke sini kejedot. Jadi kalau ini breakout, maka kemungkinan dia akan ke sini, maka watch out ya di resist sini. Tapi dia harus breakout dulu. Kalau nggak breakout, maka areanya hanya di bawah sini. Kalau dia breakout, baru area tradingnya berbeda lagi. Akan menjadi di area sini. Foreign flow sudah terlihat tidak ada karena orange-orange dan grafik warna abunya terus menurun. Artinya tidak ada ya. HKQ juga belum begitu menarik. Dan next TPIA. Kita cek HKQ-nya juga. Untuk TPIA masih bergerak di dalam
channel downtrend, dia bergerak di bawah garis win line, ini masih belum oke ya. Memang di sini momentumnya sih ada terlihat perbaikan, tapi lebih aman mendingan nunggu aja saat dia breakout. Breakout di berapa? Yaitu di 10.100 ya. Kalau dia break dari sini baru menarik, ada potensi dia bisa testing kembali high yang kemarin di area 11 ribuan. Supportnya, kalau support sebentar saya cekin support yang terdekatnya. Support terdekatnya yaitu low yang kemarin 97 di sini ya. Low yang di sini 9750 itu low yang di sini. Support di bawahnya lagi yaitu yang ini 9525. 9525, 9350, 9100. Untuk foreign flow-nya, kita lihat foreign flow-nya sih lagi kurang oke ya, karena mulai banyak orange-orange, mulai banyak jualan-jualan, dan grafiknya sebetulnya sudah agak melengkung mau ke bawah nih. Jadi watch out, seandainya dia breakdown yang tadi 9750, maka dia akan ke sini ya, ada area demand selanjutnya 9.500, tapi kalau breakdown juga, artinya dia terus membuat new low dan lower high dan lower low, jadi itu tidak oke. Lower high dan lower low itu kayak tangga ke bawah ya, seperti di sebelah sini, seperti di sini, itu agak kurang oke. Sebaiknya teman-teman hindari dulu, jangan dipaksain untuk entry, kecuali dia breakout lagi. Jadi yang cakep adalah dia breakout seperti di sini ya, dia breakout downtrend line-nya, sebentar ini kurang pas. Jadi ketika dia breakout downtrend line-nya dan terus bikin higher high, ini baru menarik. Saat ini masih belum oke. Dia belum bikin new low sih, paling area sideway-nya kecil di sini ya, range-nya. Karena ini harganya mahal, jadi susah juga untuk tektokan. Maka teman-teman silakan pertimbangkan dan atur kembali trading plan-nya masing-masing. Dan hak-haknya ini belum oke-oke banget. Selanjutnya SMDR. SMDR dia lagi ada di support, on support garis win line 2515, ini win line-nya, tinggal dibuletin ya sesuai dengan harga fraksi. Momentumnya juga agak melemah. Ini karena ada ekor di atas artinya ada dorongan jual, jadi masih ada yang jualan. Ini juga waktu itu dia open gap up dan closing-nya di bawah. Maka teman-teman harus jangan lupa jaga ininya ya, risk-nya ya. Kalau misalnya sudah ada yang entry, sejak mungkin ada yang entry saat dia lagi breakout, jangan lupa pasang trailing stop-nya bisa menggunakan garis win line. Jadi kalau udah breakdown dari garis win line, maka exit dulu. Nanti baru entry lagi ketika chart-nya sudah mulai menarik lagi. Kalau baru mau entry, maka wait and see dulu saran saya. Apakah dia mampu bertahan atau enggak? Takutnya dia malah jebol ke bawah ya. Kalau jebol ke bawah maka jangan ditampung. Karena artinya teman-teman malah nangkepin pisau jatuh. Support ini sebenarnya sih dia masih bergerak di range ini sih. Ini ada satu candle hijau sebelah sini ya. Satu candle hijau sini, ini ada supportnya. Kalau misalnya dia sampai breakdown dari garis win line, kita bisa pantau lagi di area support situ, yaitu 2360. Low yang ini 2360. Tapi ingat jangan langsung terburu-buru entry, atau kalau memang mau entry maka entry sedikit, begitu dia breakdown dari 2360 maka exit. Karena artinya dia udah jebol ya dari candle yang besar ini. Itu agak kurang oke. Artinya dia berpotensi ke support selanjutnya lumayan jauh nih. Di area sebelah sini lagi. Di area dia breakout sebelumnya. Jadi hati-hati ya. Foreign flow-nya ini sudah mulai ada yang net sell dan cukup besar di area sini. Itu sebabnya sudah perlu berhati-hati. HKK sih tidak menarik. And next ada MTech.
kita pakai Fibo juga deh. MTEK ini kurang lebih mirip dengan si Arto ya. Bukan Arto sih. Saham apa ya? Intinya dia pergerakannya tidak waktu itu yang di sini tidak mengikuti, tidak searah dengan foreign flow-nya. Jadi kita jangan berpatokan pada itu. Kita tetap harus utamakan price action-nya dulu. Kita lihat secara teknikal dulu. Hari ini si candle bullish ya. Candle bullish volumenya cukup besar, jadi mudah-mudahan dia mantul. Dia juga lagi di area demand. Cuma secara momentum ini memang masih belum oke, hanya pixelnya aja yang hijau satu, sifatnya spekulatif ya. Resistnya, supportnya di 1830, lalu 1740 dan 1675. Untuk resist ini ada di harga high yang kemarin 2000. Harga high hari ini juga menjadi resist ya, yaitu 1985. Itu menjadi resist. Jadi dia harus break dari high hari ini juga, high hari ini dulu. Karena artinya dia break resist selanjutnya di 2000. Dari 2000 di sini ada resist selanjutnya lagi yaitu EMA 200 2130. Kalau garis win line itu 2450 itu menjadi resist juga ya. Biasanya saham-saham yang sudah turun jauh dia akan kembali ke area win line. Tapi win line ini kan support resist secara dinamis. Jadi seperti di sini, dia di bawah win line dan suatu saat dia akan testing sininya seperti ini ya. Jadi ini akan terus ke area bawah. Jadi harus dilihat dulu, harus dipantau setiap hari garis win line-nya itu di area mana. Otomatis kalau harganya terus menurun, dia akan ikut turun juga. Maka targetnya kurang lebih akan semakin turun juga. Jadi kalau sekarang sih 2450 ya. Lalu di sini juga ada 2300 itu menjadi resist juga. Coba kita lihat foreign flow-nya sudah jelas ini lagi net sell sudah 2 hari. Kalau untuk Fibo-nya di sini 1700 support, di sini 1330 dan 864 itu menjadi supportnya. Kalau dia breakdown 1700 maka sebetulnya boleh kabur dulu ya. Kabur dulu, maka nanti nanggapin lagi barangkali seperti si Arto, dia mantulnya di area yang ini, Fibo 1,8-nya. Coba kita lihat HK-HQ-nya, ada spike ya, makanya hari ini juga naik. Untuk HK-HQ-nya, coba kita cek ke dalam 5 menit. Ini 5 menitnya, ada spike. Hari ini dia naik berapa persen sih si Arto? MTEK baru 0, ya. Mungkin karena dari ARB enggak tadi dia. ARB-nya di berapa sih? Sebentar, saya cek dulu ya. Coba kita lihat harga ARB-nya. Enggak deh, sepertinya tidak ARB. Ya. Oke. Jadi menarik, mudah-mudahan besok lanjut nih. Karena ada spike juga. MTEK. Oke. Tapi harus ingat ya, saham-saham downtrend biasanya dia hanya dead cat bounce. Kecuali sudah valid break dari downtrend lainnya, itu baru oke. Kalau dia udah break downtrend line dan bikin higher high, higher low, maka itu lebih valid untuk masuk ke fase uptrend. Tapi kalau seperti ini dia mantul iya, karena pasti setiap saham yang turun akan ada pantulan, akan dead cat bounce. Setelah DMMX, MTEK, oh salah, kebalik ya. MTEK sekarang DMMX. Tadi SMDR, MTEK, iya, sekarang DMMX. DMMX ini sebenarnya masih menarik dan justru kesempatan ya untuk tadi teman-teman serok atau spekulatif buy. Kenapa? Karena dia mantul nih pas di area breakout-nya, yaitu support 1960. Low-nya tadi berapa? 1955 tuh. Kalau ada yang nangkepin tadi di bawah, maka happy cuan. Ya, mudah-mudahan sih besok bisa lanjut naik.
Atau kalau konsol ya mungkin masih ada beberapa candle lagi lah ya. Biasanya kalau konsol itu sekitar 3 sampai 5 candle. Kalau cepat maka dia hanya 1 atau 2 candle, tapi kalau lama dia bisa sampai 5 candle atau bahkan ada yang sampai 2 minggu ya konsolnya. Secara teknikal dia masih bagus, yaitu di atas garis winline. Ini garis winline-nya dia masih di atas garis winline, dia mantul di support, dia pixelnya masih jauh-jauh, dan masih ada momentum yang terus meningkat. Ini si DMMX ini masih menarik. Mudah-mudahan targetnya beneran capai 2440 ya. Di situ ada MA 200 juga, jadi watch out di area sana. Umumnya nih harga itu akan naik setinggi ini. Ya, jadi sekitar 23 sampai 24 lah ya. 23 sampai 24. Maka di area-area sana teman-teman harus hati-hati. Barangkali tiba-tiba ada pembalikan arah, teman-teman sudah pasang trailing stop atau sudah taking profit. So far ini masih ada foreign flow juga dan HKQ masih menarik. Jadi moga-moga ya tercapai 244-nya. Next ESA. ESA hari ini ARB ya. Yes, ARB. ST, ESA. Coba kita cek. Oh, salah ini HKQ ESA. Kita cek win-nya. Ada perbaikan momentum, jadi sebetulnya cukup menarik. Dia ada area ini ya, udah ada area yang warna magenta ini, warna ungu pink lah ya. Ada yang bilang pink, ada yang bilang ungu. Nah, jadi terserah deh. Pokoknya ini warna magenta dan ada areanya kan itu di kotak ya. Artinya dia berpotensi sideways. Maka sebetulnya bisa spekulatif buy mumpung si momentumnya agak membaik nih. Barangkali kita bisa tektokin. Buy on support dan sell on strength atau buy di support, jual di area resist atau cuan kabur aja deh pokoknya. Nah, supportnya ini kita lihat dulu si ESA, support area 1100. 1100 saya ambil yang di sini ya, yang saya tandain itu 1100 sampai di sini nih 1315. Kayaknya kemarin-kemarin juga udah saya analisa ya, jadi si ESA ini hanya bagus kalau dia bisa naik ke atas 1315. Dan saya sempat bilang juga dengan sama persis bahwa dia lagi sideways, maka satunya adalah buy on support dan sell on strength, kecuali dia mampu bertahan di atas 13.15, maka teman-teman bisa buy on break. Ini berarti ini teman-teman tungguin aja, kalau mau spekulatif sedikit sih ya oke, lalu nanti nambah lagi di area bawah. Tapi harus disiplin juga kalau dia breakdown, ini supportnya 1100 sampai ekornya ini yaitu 1045. Nah, jangan sampai dia breakdown 1045. Kalau breakdown, maka bye-bye. Core info-nya sudah jelas tidak ada. Dan HKQ juga tidak oke. Karena grafiknya terus menurun ya. Next ada TECH. Tech. Juga Cepin. Oke, untuk TECH Tech. Dari bentuk volumenya ini sudah ada indikasi bahwa ini hanya tukar-tukaran barang ya. Barangkali ini adalah saham yang repo. Saya nggak tahu sih ini saham repo apa enggak, tapi biasanya saham yang repo bentuk volumenya seperti ini. Jadi kita asumsi aja bahwa ini mungkin saham repo atau bandarnya hanya tukar-tukaran barang. Sehingga sebetulnya sih kalau dia masih di fase awal-awal, ini teman-teman bisa ikutan. Waktu itu ada tuh saham yang kayak begini, saya lupa apa ya, tapi dia masih di fase awal. Jadi sahamnya lagi downtrend berat, terus tiba-tiba ada volume yang seperti ini, kayak sisir, maka artinya harganya mau dinaikin. Tapi kebalikannya, kalau misalnya harganya seperti ini, dan dia lagi udah dinaikin, udah dikerek naik, maka berarti kemungkinan fasenya sudah selesai. Maka harus hati-hati ya. Kita harus lihat long term-nya nih. Karena kalau dia sudah dikerek naik, berarti mungkin tidak dikerek naik lagi, malah dikerek turun.
Apalagi ini lagi sideways ya, tren besarnya. Biasa kalau lagi sideways seperti ini, hanya ada dua kemungkinan. Antara dia distribusi atau dia lagi akumulasi. TSCH ini. Coba aku lihat ya. Kalau tren besarnya sih ini kayaknya sudah kelar ya. Maka harus hati-hati buat teman-teman nih. Kenapa saya bilang sudah kelar? Kita lihat time frame besarnya ya. Secara monthly kayaknya baru kelihatan. Jadi kalau ada yang pernah lihat price cycle, ini agak kurang jelas juga ya. Seperti ini, atau saya kasih lihat di sini biar lebih jelas lagi. TCH, saham Indonesia. Ini udah terlihat ya bentuk fasenya, bahwa di sini adalah fase 1, di sini adalah fase dia naikin harga, dan di sini adalah fase dia distribusi, dan di sini saatnya penurunan harga. Biasanya ini lagi sideways, artinya begitu breakdown dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah, maka harus hati-hati. Yang mau trading cepat, saran saya mungkin lebih baik pilih saham yang lain ya. Belum tentu akan breakdown langsung sih, bisa juga. Wait, mana? Yang daily ini. Bisa juga dia masih akan mantul, karena ini udah beberapa kali mantul. Kalau mau spekulatif silakan, tapi harus batasi resiko. Support terbawahnya itu 2960 yang di sini ya, 2960, maka menjadi support titik krusialnya. Kalau dia breakdown dari 2960, maka goodbye. Jangan berharap dia akan naik. No. Ini langsung cut aja ya. Kalau teman-teman mau spekulatif silakan. Ada support juga di 3480 atau mau ambil titik ininya di sini 3480 atau 2960 terserah. Jadi misalnya 3480 kalau breakdown maka exit dulu. Lalu nanti pantau lagi di 2960. Kalau masih breakdown juga ya maka hindari dulu ya. Artinya ini fase distribusinya sudah selesai dan siap untuk diturunkan lagi ke bawah. Kecuali dia breakout dari sideways-nya sini. Ya, seperti yang saya tadi bilang bahwa biasanya kalau lagi sideways itu hanya ada dua kemungkinan. Dia lagi akumulasi atau dia fase distribusi. Kalau melihat dari price cycle-nya secara besar, secara monthly, kemungkinan besar sih ini lagi distribusi dan harga akan diturunkan karena proses kenaikan harganya itu sudah selesai. Yang tadi itu ya di titik puncak yang tadi saya gambarin, maka harus hati-hati. Untuk resistnya ini ada harga high 4, tadi mana tuh? 4.800. 4890 ya di sebelah sini nih 4890. Nah, kalau dia sudah bertahan, dia udah breakout dan bertahan di atas itu, maka lebih menarik atau lebih bagus lagi kalau dia di atas MA 200 ya. Ini angka MA 200-nya yaitu yang titik-titik hitam ini angkanya di sebelah kanan 5548, ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Kalau dia breakout ke atas itu baru menarik. Kalau dia breakdown dari sini, maka ingat ya, disiplin untuk exit dulu. Momentum juga belum ada, pixelnya sih oke, tapi momentumnya belum ada ya. Trend flow nggak ada, dan haki-hakinya tuh kelihatan. Karena tadi volumenya kayak sisir ya, bandarnya hanya tukar kanan-kiri. Maka hak-haknya juga kelihatannya seperti ini. Ini adalah hak-haki yang tidak valid. Maka sebaiknya hati-hati. Kalau seperti ini tidak valid, maka ini tidak bisa dijadiin patokan. Jangan dipikir ini bagus ya, karena hijau-hijau semua. Enggak. Ada kondisi tertentu seperti tadi, yang saya bilang, bandarnya hanya tukar-tukaran barang, maka tidak bisa digunakan untuk si hak-hakinya. Next, ada saham Cepin yang teman-teman tanya. Ini terlihat ya, sudah cukup jelas bahwa dia sedang bergerak di dalam channel downtrend. Ada channel yang warna pink, magenta, ungu ini. Artinya, lihat ya pergerakannya di dalam sini, dia sering sekali kejedot resist trend dan dia mantul di support trend. Momentumnya berwarna titik pink, artinya dia sideways. Sideways-nya semana, maka kita perlu tarik titik tertinggi terdekat dan titik terendah terdekat, yaitu di area sini. Itu adalah area sideways-nya. Yang mau tektokan, beli support,
sell on resist, atau kalau udah cuan ya kabur dulu lah, karena dia masih downtrend secara major. Dia harus mampu breakout dari downtrend sini, harus mampu breakout dari sini ya, jadi harus ada candle yang keluar dari downtrend lainnya ini, baru menarik. Itu pun biasanya kalau suatu saham dia keluar dari downtrend-nya, belum tentu langsung jadi uptrend ya. Masa peralihan itu biasanya sideways. Jadi dari downtrend, dia sideways dulu baru uptrend, atau dia uptrend dia sideways dulu baru downtrend. Biasa sideways itu adalah seperti masa peralihan. Maka tadi di tag juga saya bilang tren sebelumnya adalah sideways, tren sebelumnya adalah downtrend, lalu dia masuk ke fase sideways. Sideways itu biasa digunakan oleh bandar itu hanya untuk dua hal, yaitu akumulasi atau dia distribusi. Oke, supportnya kita gunakan harga low terdekatnya si pin sini 4.800, jadi watch out di area sana, itu menjadi support. Kalau dia breakdown artinya dia akan ke sini nih, 4715, ini dibuletin aja sesuai dengan fraksi ya, artinya ada potensi dia akan ke sana. Kalau mantul maka mudah-mudahan dia akan ke area resist ini, resist tertingginya yaitu di 5250. Nah, itu tinggal teman-teman atur aja, atur trading plan-nya sendiri masing-masing ya, karena saya nggak tahu apakah teman-teman yang nanya atau yang punya ceping ini sudah entry di bawah, atau malah nyangkut sebetulnya, atau malah baru mau entry. Itu saya nggak tahu. Maka teman-teman atur kembali masing-masing sesuai dengan trading plan-nya. Foreign flow-nya, nah ini salah satu contoh pergerakan harga tidak sesuai dengan foreign flow. Jadi ada foreign flow yang terus menanjak, tapi pergerakan harganya malah ke bawah. Maka kita ya jangan ikutan ya. Asingnya mungkin dia long term, bisa bertahun-tahun, 5 tahun. Apakah teman-teman mau nunggu selama 5 tahun? Kalau saya sih enggak. Jadi kita tetap utamakan price action-nya. Begitu dia breakdown, maka exit. Oke. Di sini memang ada akum, tapi di sini ada terlihat net sell. Kalau dia terus net sell, maka nih grafiknya tentu akan menurun juga. Cepin. Kita lihat HKK-nya juga tidak oke ya, terus menurun grafiknya. Tadi tag. Oke, itu saham ke-10 yang di-request oleh teman-teman di grup Telegram. Next, kita akan bahas composite-nya dan kita akan lihat screener-nya Wisdom Invest. Ini composite, kita cek juga. Secara teknikal, nah ini dia udah di garis winline nih si composite kita, indeks kita, maka hati-hati ya. Bisa jadi khawatirnya dia akan kejedot dulu. Atau maksimal di area sini nih, kembali ke 6.900, maka artinya dia akan sideways dengan range yang cukup besar. Antara dua itu, jadi antara dia hanya dead cat bounce, di sini kan trennya begini, dia akan turun lagi lebih dalam, atau dia akan bersideways di area sini, baru turun lebih dalam. Jadi ada beberapa kemungkinan teman-teman harus mempersiapkan beberapa skenario, supaya nanti tahu ya, oh kalau dia begini, artinya begini. Sehingga teman-teman bisa take action lebih cepat. Kita harus bereaksi ya, sebagai trader kita bereaksi. Sehingga ini menjadi area support, ini menjadi area resistnya. Artinya kan ada beberapa kemungkinan dia akan sideways, atau dia akan jebol, atau dia akan breakout. Hanya itu aja kemungkinan-kemungkinannya kan. Artinya kalau dia di area support, ada terlihat perlawanan, berarti dia mantul. Kita bisa spekulatif buy untuk saham-saham yang memang di area support juga. Tapi kalau dia breakdown, artinya kita clear. Karena artinya penurunannya akan lebih dalam lagi. Kalau dia breakout, ya maka kita bisa buy on breakout juga untuk saham-saham yang gerakannya sama dengan si indeks kita. Cuma kalau melihat kondisi global, kemungkinan besarnya sih arahnya akan ke bawah. Ini cuma the cat bounce aja, atau kemungkinan hanya akan sideways. Teman-teman jadi tetap harus ya pantau kondisi globalnya seperti apa. Foreign flow-nya belum ada lagi outflow, so far masih menanjak. Mudah-mudahan sih nggak terjadi skenario yang buruk-buruk ya. Waktu itu saya sempat share. Kalau ini yang gede, ini adalah Fibo besar, artinya
kalau koreksi, biasanya kan koreksi yang sehat itu area koreksinya adalah di 0,5 maksimal di 0,618. Nah, itu lumayan dalam ya, di 5.200-an. Kalau 0,5 itu di 5.600-an. Tuh, nih angka ininya. And then, yang ini, Vibo yang merah ini adalah Vibo untuk mengukur pantulannya. Jadi pantulannya biasa sama ya, kejedotnya akan di area-area sana. Antara dia akan kejedot di 0,382, which is saat ini juga ada garis win line-nya, itu menjadi resist yang kemungkinan cukup kuat, atau dia akan ke area Vibo sini yang 0,5, atau bahkan bisa juga di 618-nya, baru dia turun kembali. Ini kalau Vibo 0,5, bukan Vibo sebetulnya. 0,5-nya berarti 69, kalau 618-nya di 7.000-an. 7.032 sekaligus ini adalah tren uptrend besarnya ya. Saya ubah ke weekly aja deh biar lebih jelas. Jadi ini tren besarnya, dia breakdown. Biasanya tren yang di breakdown akan dites kembali. Jadi bisa aja dia akan seperti ini. Bisa aja dia seperti ini, tes ke sini lalu baru turun ke bawah. Itu bisa aja ya. Barangkali kalau naik, kalau tren naiknya mungkin ya sekitar, biasa kan stock performance-nya di mana tuh? Tren naiknya di bulan Oktober ya. Tunggu ya, kita lihat performance dari Composite. Kemarin juga ada saya share, bisa teman-teman cek kembali, sehingga kita bisa lihat performanya biasa kalau hijau itu di mana. Cenderungnya, ini kecenderungannya ya, kalau Mei-nya merah, ini Mei-nya merah tipis, Juninya merah tipis. Ini biasanya artinya indikasinya sideway. Ini merah dalam, Juninya hijau. Ini hijau. Dan yang paling banyak hijau itu di bulan Desember. Oktober juga ada hijau sedikit ya. Ada hijau-hijau juga, lumayan sih. Nah, artinya September ini menjadi kesempatan. Barangkali kalau dia merah dalam, kita bisa buy on weakness. November juga kita bisa buy on weakness. Walaupun nggak selalu sih ya, karena tahun lalu, ini Desember 0,56 nggak ada Santarelli, nggak ada Santarelli. Biasanya di Desember kan ada Santarelli, dan Januari efek. Nah, kita harus lihat lagi, akankah pola-pola itu terulang. Kalau sell on May kan kejadian ya di bulan ini. Moga-moga Juninya sih hijau. Moga-moga ini udah mau akhir-akhir bulan nih. Jadi moga-moga dikasih nafas dulu, dia mantul dulu sehingga kita bisa SOS ya di bulan Juni, Juli. Watch out di bulan Septembernya banyak merah dan Novembernya banyak merah. Jadi kalau kita bisa kombinasikan ya performance-nya, kecenderungannya dengan range atau area-area pantulannya si Composite ini. Barangkali kalau merah dia akan terkoreksi ke sini. Kalau misalnya Juninya hijau berarti kan kemungkinan dia akan naik dulu ya. Misalnya dia akan naik dulu sampai tadi apa tuh, Juli, Agustus, September ya, dia kejedot baru dia akan turun dalam ke bawah. Bisa aja seperti itu. Oke. Kan hanya kita pura-pura menerawang ya. Barangkali benar, barangkali enggak, kita tetap utamakan adalah price action. Kalau sewaktu-waktu tiba-tiba pecah perang dan ternyata semuanya ambrol, tiba-tiba indeks, tiba-tiba Dow-nya atau market Wall Street tiba-tiba breakdown dan tiba-tiba crash, kita nggak pernah tahu juga. Karena biasanya yang udah diprediksi nggak kejadian. Begitu kita sudah merasa lega, tiba-tiba jeder gitu ya. Kayak waktu COVID, tiba-tiba market langsung drop aja begitu. Jadi kita harus siap-siap, harus bereaksi ketika market tiba-tiba berubah arah. Saham yang pertama, oh ya, belum. Saya mau ngasih tunjukin dulu. Wah, ada ini tuh. Titipan dari admin nih kayaknya. Oke, reminder ya untuk ikuti edukasi. Tuh, reminder yuk ikuti edukasi untuk Toolswim ya. Yuk ikuti edukasi untuk Toolswim Kamis hari ini malam jam 8. Oke, jadi bagi yang mau ikutan join Zoom ini lebih oke lagi karena teman-teman bisa langsung tanya diskusi. Oke.
Kalau tadi mungkin ada teman-teman yang nggak kebagian, nah ini saatnya nih teman-teman bisa ikutan ya, silakan mengikuti acara edukasi ini dan bertanya cara penggunaannya. Sekalian tanya-tanya. Tuh, hari Kamis 19 Mei pukul 8. Tuh, di Telegram, Telegram umum yang publik ini juga ada nih linknya, jadi tinggal teman-teman klik aja lalu join ya. And then screener. Ini ada beberapa screenernya, haki-hakinya. Dan kalau yang win, saya sih menyarankan teman-teman untuk screening atau menganalisa saham-saham yang statusnya hold nih. Karena biasanya segitiga hijaunya sudah muncul, ternyata awal-awalnya mungkin belum valid sinyal, tapi ternyata setelah beberapa hari dia menjadi valid. Mulai muncul segitiga hijau, pixel hijau-hijau, udah ada momentum. Maka jangan di-skip ya yang statusnya hold ini. Itu oke banget. Kalau yang kaki ini sudah diurutin sesuai yang paling tinggi di atas. Nah, tapi hati-hati karena ada ya hak-hakinya yang tidak valid seperti yang tadi itu, kayak Sitek, BEPS juga kayaknya ini nggak valid. Maka kita abaikan hak-hakinya. Kita analisanya berdasarkan teknikalnya aja. Oke, saham yang pertama yang mau saya bahas adalah Seger. Seger ini kan saham all time high ya, jadi dia lagi konsol di area atas. Momentumnya masih ada, dan di sini lagi konsol, maka kalau area konsolnya kecil, jadi artinya dia kalau bertahan di harga low yang terakhir itu, low terakhir itu 3120. Di sebelah sini ya, 3120. Selama dia bertahan di atas 3120 ini maka masih menarik. Dia juga di atas garis win line. Selama di atas garis win line sebetulnya masih menarik. Kalau win line-nya di 2828. Kalau dia bertahan di atas 3120 ini artinya lebih strong lagi. Jadi kalau dia breakout, sebetulnya teman-teman bisa ikutan ya. Tapi saat breakout jangan lupa untuk dicek kembali. Ada nggak inflow-nya? Ketika dia break dengan inflow, maka kecil kemungkinannya kalau dia hanya false break. Tapi ya kondisi market lagi begini kita nggak tahu juga ya. Bisa aja tiba-tiba ternyata yang entry adalah para copeter, para fast trader yang dananya gede, itu bisa juga tiba-tiba diguyur, maka ya nasib. Jadi harus dicek kembali, dipantau kembali dengan time frame kecilnya. Kalau bisa sih ketika dia breakout kita pantau dengan hak-haki 5 menit. Foreign flow-nya masih bagus. Coba kita cek ya, hak-haki Seger dan hak-haki Seger 5 menit. Ini sih ada spike, cuma secara daily-nya kalau melihat pergerakannya naik turun, tapi hak-haki ini naik terus. Jadi agak-agak curiga ya, sebetulnya valid atau enggak. Kalau begitu, biasanya saya tetap akan utamakan price action-nya aja dulu. Kita anggap aja ini enggak valid lah gitu, supaya kita enggak menaruh harapan kosong ya. Kalau spike-nya sih ada spike, jadi moga-moga dia bisa breakout all time high, maka teman-teman bisa ikutan. Foreign flow-nya ada, semoga dia breakout disertai dengan adanya foreign flow juga, maka bisa ikutan. Kalau ragu-ragu lagi, maka bisa cek juga blocksum-nya. Barangkali blocksum-nya seminggu ke belakang ini bagus, maka teman-teman lebih pede ya untuk entry. Next, Inco. Inco hari ini breakout tuh. Inco dia breakout dari ini kemarin, dari candle kemarin. Di sini sih ada resist lagi. Tapi secara body dia udah closing ya di atas ini, sebetulnya agak menarik, mudah-mudahan tidak false. Momentumnya ada perbaikan karena menjadi merah tua dan semakin mengecil. Mudah-mudahan dia bisa at least testing ke next resist-nya. Harga high candle terdekatnya makanya menjadi resist. Si Inco ini itu resist secara daily, kita pakai resist yang deket-deket aja, yaitu di 7.900 dan 8125. Kita ambil resist yang deket-deket dulu ya, karena khawatirnya dia belum bisa testing resist yang paling tinggi. Secara foreign flow ini masih menarik karena grafik ini sebetulnya masih meningkat. Walaupun waktu itu sempat ada net sell, tapi secara grafik masih meningkat ya, yang garis abu-abunya. Jadi moga-moga sih didukung dengan
harga komoditinya naik juga. Kalau harga komoditinya naik, atau mungkin ini katalisnya adalah laporan keuangannya, atau dia mau bagiin dividen ya, saya nggak perhatiin tuh. Jadi mungkin teman-teman bisa pantau juga ya, apakah dia naik karena mau bagi dividen. Ini harus dipantau. Belum ada jadwalnya kalau di RTI. Mungkin teman-teman kalau ada yang sudah dapat surat cinta dari infonya, maka silakan ya komen di bawah di info-info biar teman-temannya tahu. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sih di bulan 5, jadi seharusnya memang ini dekat dengan dividen ya. Mungkin, makanya harganya naik. Kalau harga komonya nggak naik, tapi ternyata si sahamnya naik, berarti kemungkinan katalisnya itu yaitu dia mau bagi dividen, kemungkinan. Tuh, enak ya, 5 menit dia ada spike lagi, dan hak-haknya terlihat di sini. Maka bisa ikutan. Inko. Oke, inkonya. Next, MDKA. MDKA ini ada apa ya? Hari ini juga naik ya. Apakah dia bagi dividen juga? 2022 bulan 4, berarti dividennya harusnya sudah lewat. Ini right issue. Belum ada ya. Coba RUPS-nya di bulan 6, ternyata ada RUPS, yaitu tanggal 10 bulan 6. Nggak tahu nih tata acaranya ada apa. Apakah dia mau bagi dividen atau ada apaan nih, harus dipantau ya. Kalau saya biasanya sih nggak begitu perhatiin yang kayak begitu-begitu karena saya adalah trader, saya cuma ngelihat price action-nya aja. Buat teman-teman yang penasaran, mungkin bisa dicek ya, sebetulnya acaranya dia apa, RUPS-nya di bulan 6 nanti. Secara teknikal untuk MDKA, momentumnya ini ada perbaikan. Wait, ini ketutup nih. Saya harus stop sharing dulu dan saya share ulang supaya teman-teman bisa lihat full. Ini momentumnya ada perbaikan ya, dia semakin mengecil. Hari ini price action-nya udah 3 candle, dia bikin higher high. Memang sebelah sini ada resist juga sih. Sebelah sini resist ya. Tuh, pas di ekornya itu udah kejedot resist. Harga high-nya tuh, harga high-nya 5175 itu menjadi resist. Kalau dia breakout dari 5175 maka menarik. Artinya dia berpotensi banget untuk testing 5.800. Secara foreign flow nggak ada, asingnya net sell ya, grafiknya sudah mulai menurun, tuh yang ungunya udah turun duluan, kalau yang abu-abu itu dia rata-ratanya, jadi yang ungu ini lebih cepat, kalau yang abu-abu itu rata-ratanya, sehingga kalau terus ada net sell, maka abu-abunya juga akan semakin turun. Hak-haknya hari ini luar biasa, kita cek dalam 5 menit, ini biar teman-teman terbiasa, apalagi momennya lagi begini ya, memang tools yang andalan kita itu adalah si hak-haki 5 menit. Ini ada spike di sini, ini memang sempat net sell, tapi di sini ada lagi nih, HK-nya mulai gede lagi. Belum ada yang merah-merah lagi sih, jadi mudah-mudahan besok masih lanjut ya. Tapi besok Jumat ya. Next, PNBN, PNLF. PNBN. PNBN, oke. PNBN, waktu itu sebenarnya saya pernah share ya. Cuma waktu setelah saya share, ternyata dia turun dulu ke bawah. PNLF-nya juga, PNLF malah lebih parah ya, dia breakdown. Akhirnya nih balik lagi naik ke atas. Moga-moga teman-teman tidak terjebak di saat diturunin itu. Dia breakout, jadi closing-nya berhasil di atas ini, di atas resistnya, cukup menarik. Volumenya semakin meningkat, dan pixel hijau-hijau juga ada momentum ya, momentumnya semakin meningkat. Dia mantul di garis win. Mudah-mudahan ini ada resist selanjutnya, 1060 dan 1120, ini juga resist sih, 1079, jangan lupa dibuletin sesuai dengan fraksi. Ini kemungkinan-kemungkinannya. Moga-moga sih besok lanjut lagi ya, si PNBN ini. Supportnya kita bisa gunakan harga low hari ini atau garis win, kan deket tuh. Low hari ini 980 sekaligus ada garis win. Sehingga kalau dia tidak membentuk new low, itu bagus ya. Bisa
spekulatif atau entry-nya menggunakan VWAP karena barangkali besok dia akan langsung jalan. VWAP-nya di 1037. Tuh. Entry jangan jauh-jauh dari VWAP ya. Ini SD harusnya, SD PNBank. Kita cek foreign flow-nya. Kalau untuk hak kaki, ini menarik banget. Hijau-hijau dan grafiknya meningkat. Ini semoga serius nih. Kalau 5 menitnya, ini ada spike. Dan ada ini. Jadi moga-moga lanjut. Amin. Foreign flow-nya sih nggak ada. Net sell. Next ada Akra. Akra tadi ada sinyal buy. Berarti dia breakout ke atas garis win. Ini ada segitiga hijau dan dia mantul ya pas di support trend. Kalau ada yang nangkepin tadi, maka happy cuan. Lumayanlah hijau ya, 2%, 3%. Gitu. Supportnya di sini 995, selama dia di atas itu masih menarik, momentumnya juga masih ada. Moga-moga dia bisa ke resist trendnya, yaitu 1125 tuh, ada resist juga. Foreign flow-nya juga masih oke sih, secara rata-rata masih ada ya. HK-nya belum oke, tapi secara price action menarik. Next, UNVR. UNVR. Biasanya ini saham-saham yang cukup defensif. UNVR. Untuk UNVR, ini foreign flow-nya sih masih menarik, jadi moga-moga masih bisa lanjut, masih strong. Supportnya, toh so far dia belum bikin lower low ya. Ini low, ini low, sini low, sini low, dan memang candle-nya sih agak serem nih. Karena candle ini sebetulnya adalah candle bearish, harami. Makanya mau entry, wait and see dulu ya, jangan terburu-buru. Apakah ini akan menjadi bearish harami atau dia memang hanya koreksi wajar yang membentuk inside bar. Ada dua kemungkinan itu. Kalau dia bearish harami, maka kemungkinan dia akan turun ke bawah dan testing area support. Di support garis win line 4516, jangan lupa di bulletin sesuai dengan fraksi. Sini ada juga support secara horizontal 4550. Atau sebentar, ekornya itu di berapa ya? UNVR. UNVR low-nya 4580 ya, itu area support 4580 atau di garis win 4510 lah, kita buletin ke bawah aja. Di bawahnya juga ada support lagi 4430, tapi kalau dia bergerak di bawah terus dan bikin lower low, maka jadinya sebetulnya tidak begitu oke lagi ya. Kalau sinyal win ini udah entry cukup lama dari sebelah sini, atau telat pun ya di area sini. Kalau telat entry-nya pas breakout, maka di area sini. Floating profit 41%, kalau terlambat maka ya adalah ya sekitar 30% atau 20%. Jangan lupa pasang trailing stop-nya. Jangan sampai dari cuan malah jadi bocuan, jadi rugi. Kalau baru mau entry, wait and see, yang sudah punya maka pasang TS, atau mau taking profit sebagian silahkan. Kalau yang nyangkut, jangan nyangkut ya. Masa nyangkut di UNVR? Kalau nyangkut ya, maka teman-teman atur kembali ya trading plan-nya masing-masing. Mau cut loss atau mau apa, terserah. Silakan diatur sendiri. Foreign flow tadi masih ada, hak-hakinya masih oke. Jadi semoga itu bukan bearish harami, tapi hanya konsolidasi ya. Barangkali dia hanya konsol aja. HMSP selanjutnya. HMSP masih menarik. Dia belum bikin new low ya. Ini low-nya, low, dan ini low-nya, ini juga low-nya. Dia lagi konsol, momentum masih ada. Jadi mudah-mudahan dia mampu untuk breakout. Resistnya di sini nih, dia kepentok terus ya, 1050. Kalau dia begitu break 1050, maka oke banget. Supportnya di harga low 1020. Kalau garis win line 995. Sekaligus ada support trend tuh. Jadi support trend. Foreign flow-nya sih lagi net sell nih. HKHKI, HMSP. HMSP belum oke-oke banget. Memang kelihatannya hijau-hijau ya, tapi secara grafik, sebetulnya grafiknya masih di bawah.
bukan meningkat ke atas. Kalau yang bagus itu yang meningkat ke atas. Oke, kita move to next stock. Saham selanjutnya yaitu LAND. Untuk LAND ini high risk ya. Tadi PNBM juga high risk. Jadi harus paham resikonya itu saham-saham high risk. Walaupun dia liquid, jadi LAND ini liquid, volume juga meningkat, jadi entry-nya harusnya sejak di bawah. Waktu itu saya juga entry, tapi sejak dia breakout di sini, momentumnya masih ada, volumenya masih oke, dia belum jebol dari garis win line, dan hari ini dia breakout. Dia berhasil closing di atas 175. Kalau kemarin di 175-nya dia kepentok-pentok terus, dan hari ini jadi bagus, dia breakout. Resist selanjutnya, dia akan testing high hari ini, itu menjadi resistnya ya, yaitu 196, dan resist selanjutnya itu high yang terdekatnya. Barangkali besok dia akan testing ke sana, tapi harus ingat ini sahamnya saham yang high risk, jadi bisa kayak begini, dia naik ke resist, tiba-tiba ada guyuran, maka hati-hati ya. Itu 208 sampai 210 adalah area resistnya. Foreign flow tidak ada, dan hak kakinya kita cek, hak kakinya sih tidak oke ya. Tapi nggak selalu saham yang hak kakinya tidak oke, artinya tidak bisa naik, nggak juga. Contohnya kayak si sepeda listrik hari ini, Slis. Kemarin ada yang nanya juga ya, si Slis ini price action-nya menarik. Saya juga ada entry, tapi waktu di candle kedua, nah ini udah candle keempat nih, sekaligus area resistnya, maka hati-hati ya. Tadi juga ada guyuran lumayan kencang. 5 menitnya kelihatan nggak tuh tadi? 5 menit. 5 menitnya nggak bisa lah ya, karena merah-merah semua. Nah, jadi dia merah-merah belum tentu nggak bisa naik, sama kayak si LAND, dia merah-merah belum tentu nggak bisa naik, bisa aja. Jadi supirnya nih, kita sebutnya supir aja lah ya, supirnya itu pintar cara nyupirinnya. Dia memang naikin harga, tapi dengan distribusi. Biasa istilahnya sering kita dengar dengan markup with distribution. Nah, bukan berarti jelek, bukan berarti tidak bisa naik. Kita bisa ikutan, tapi hanya bisa menggunakan dengan volume price action. Kita hanya bisa mendeteksi seperti itu ya. Jadi begitu bentuk candle-nya jelek, begitu ada buangan-buangan, maka jangan lupa untuk exit. Ini ada, waktu itu saya bikin analisanya. Memang saya nggak share ya, karena high risk. Hari ini, karena nggak ada yang nanya sih sebenarnya ya, saya cuma share aja sih. Yang hak kakinya ini ya, jangan di HK ya, ingat ya, S-list ini sudah di area resist. Oke. Dan LAND ini menarik karena dia breakout, tapi karena dia sahamnya saham high risk, ingat ya, yang tidak terbiasa trading di saham-saham high risk seperti ini, maka jangan entry. Please, jangan entry. Tapi kalau mau belajar, silakan diamati. Sehingga teman-teman bisa mengambil ilmunya ya, dari saham-saham seperti ini kira-kira seperti apa. Pelajari juga misalnya bid offer-nya, atau misalnya teman-teman mau tes satu lot, itu silakan. Tapi tujuannya hanya untuk belajar. Sehingga moga-moga next time kalau ketemu saham-saham yang seperti ini, kita bisa copet ya. Karena kondisi indeks seperti ini mau nggak mau, kita harus mencari saham-saham yang ajaib-ajaib, yang mungkin saya nggak tahu nih FA-nya bagus apa enggak gitu. Tapi intinya price action-nya bagus. Dan dia cukup liquid. Oke? Jadi kira-kira itu aja. Sekian dari saya analisanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, dan share, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat, dan semoga teman-teman bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you.